Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Evi Rizky Amaliyah, NIM B200 180 179, yang kedua, Nandita Adikayanti, NIM B200 180 181, yang ketiga, Putih Khotul Novitasari, NIM B200 180 184, yang keempat, Nadia Cindy Safilia, NIM B200 180 187, dan yang terakhir yaitu Eka Putri Rahmawati, NIM B200 180 190. Kami akan menjelaskan mengenai analisis entitas bisnis UMKM lokal, yaitu susu segar Sijek. Perkenalkan, nama saya Nandita Adikayanti, NIM B200 180 181, ingin menjelaskan mengenai profil dari susu segar Sijek. Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terdapat banyak kedai susu segar. Nah, kedai Sijek ini merupakan salah satu kedai susu segar yang terkenal di kota Surakarta. Terdapat banyak kedai susu segar di kota Surakarta itu yang memiliki konsep yang sama, yaitu konsep angkringan. Di sini, kedai susu segar Sijek juga memiliki konsep angkringan. Kedai susu segar Sijek telah beroperasi sejak tahun 1987 yang sekarang telah melegenda di kota Surakarta. Konon, nama Sijek itu merupakan nama panggilan sang pendiri, Joko Surasno, saat masih remaja. Hal yang membuat kedai susu segar Sijek ini istimewa di mata masyarakat yaitu rahasia kenikmatan susu segar Sijek ini terdapat pada kesegaran susunya. Ternyata susu yang digunakan adalah susu murni yang didatangkan langsung dari Boyolali setiap harinya. Murni berarti diambil langsung dari perahannya. Bahkan saking banyaknya pesanan pada saat akhir pekan, mereka bisa menghabiskan 170 liter susu murni dalam sehari. Untungnya, Boyolali merupakan pusat penghasil susu perah sehingga Sijek tidak pernah kesulitan memenuhi permintaan sang pelanggan. Alamat susu segar Sijek yang tersebar di Solo, pusat kedai susu segar Sijek ini berada di Jalan Kapten Mulyadi. Sementara itu, cabangnya ada di berbagai tempat, sekitar 10 lokasi, antara lain yaitu depan Luas Galabo, Alun-Alun Sukoharjo, Jalan Yos Sudarso, Jalan DR Rajiman, Jalan Raya Solo Baru, depan Lapangan Kota Barat, Jalan Kapten Mulyadi Loji Wetan, Jalan Honggo Wongso, Jalan Adi Sucipto, depan Batik Semar. Menu utama di sini memang menu susu murni, namun ada beberapa varian yang disajikan dengan tambahan sirup, jahe, bahkan telur. Selain nama-nama menunya nyeleneh dan unik sekali, misalnya saja ada menu Sukamandi, susu coklat manis dingin. Kemudian ada Superboy, susu perah Boyolali, Superman, susu perah manis, Sumur, susu murni, dan masih banyak lagi. Tak hanya olahan susu, tetapi tempat legendaris ini juga menyuguhkan berbagai makanan ringan, mulai dari sate-satean, gorengan, bahkan ada roti juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai posisi susu segar Sijek saat ini di pasar. Susu segar Sijek yang realisasinya menjadi pelopor penyedia dan menjual minuman susu segar di kota Surakarta. Susu segar Sijek sebagai retailer susu segar yang paling eksis dan sangat dikenal di kota Surakarta. Susu segar Sijek juga memiliki banyak bentuk franchise di wilayah Solo Raya. Susu segar Sijek tidak hanya saja memiliki pelanggan tetap yang terus bertambah, namun dengan kemampuan untuk terus berkembang, Sijek juga secara kontinu menjaga aspek kualitas produk susu dan makanan lainnya. Sijek juga memperhatikan aspek harga dan juga membangun
brand equity dari usahanya, sehingga posisi susu segar Sijek di pasar saat ini terus berkembang dan banyak terjual di kalangan masyarakat. Mungkin karena susu segar Sijek ini juga memiliki harga yang pas di kantong masyarakat, mulai dari 6.000 sampai 12.000. Namun, banyaknya pesaing minuman lainnya seperti boba, susu segar Sijek terus berinovasi agar pelanggannya tidak beralih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi yang digunakan untuk UMKM susu segar Sijek. Strategi yang pertama yaitu strategi integrasi ke belakang. Strategi integrasi belakang memiliki pengertian yaitu strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Jadi susu Sijek akan mencari pemasok yang lebih murah di berbagai daerah agar dapat menurunkan biaya pengeluaran. Selain mendapatkan biaya pengeluaran yang murah, susu Sijek juga tidak mengesampingkan kualitas susu yang diproduksi. Strategi yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar memiliki pengertian yaitu memperkenalkan produk atau jasa baru ke area geografis yang baru. Yang dilakukan susu Sijek pada saat ini adalah dengan menambahkan cabang baru di berbagai daerah yang dianggap strategis. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk memiliki pengertian yaitu mencari alternatif penjualan yang bisa meningkatkan penjualan produk. Jadi susu Sijek banyak menambahkan varian rasa baru pada susu yang dijual. Strategi yang keempat yaitu strategi penetrasi pasar, yaitu mencari alternatif pengembangan pasar untuk meningkatkan produk atau jasa dengan usaha pemasaran yang lebih baik. Susu Sijek akan melakukan promosi dengan mendaftarkan usaha pada aplikasi pemesanan makanan online sehingga orang-orang dapat menjangkau susu Sijek dari rumah tanpa harus ke tempat susu Sijek. Yang kelima yaitu strategi diversifikasi tidak terkait, yaitu menambahkan produk atau jasa yang baru namun masih terkait. Jadi susu Sijek menambahkan produk-produk yang dapat menunjang dalam kita mengonsumsi susu, misalnya roti bakar dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang ada pada susu Sijek. Analisis SWOT terdiri dari 4, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, kedua yaitu weakness atau kelemahan, yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yang keempat yaitu threats atau ancaman. Analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Beberapa yang menjadi kekuatan UMKM susu Sijek yaitu yang pertama, susu yang dijual bergizi, yang kedua, harga yang ditawarkan terjangkau, yang ketiga, lokasi yang mudah ditemukan, yang keempat yaitu susu yang digunakan murni tanpa adanya bahan pengawet. Analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Di samping ada kekuatan juga ada kelemahan yang dialami oleh susu Sijek. Yang pertama yaitu kurang diadakannya promo yang menarik. Yang kedua, tempat yang digunakan untuk berjualan bisa dikatakan kurang nyaman. Yang ketiga yaitu ada beberapa tempat yang dirasa kurang higienis. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang digunakan untuk Sijek untuk agar dapat berkembang yaitu yang pertama, personal branding susu Sijek sendiri itu di kawasan Surabaya sudah mendapatkan nama atau sudah terkenal di masyarakat luas. Yang kedua yaitu sebagai salah satu tempat rekomendasi untuk nongkrong anak remaja. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Beberapa ancaman yang dapat mempengaruhi UMKM susu Sijek sendiri yaitu yang pertama, banyak produk susu kemasan instan yang ada di pasaran. Yang kedua yaitu banyak inovasi minuman, diantaranya jenis minuman kafe. Untuk selanjutnya yaitu implementasi strategi. Pengertian implementasi strategi itu sendiri itu merupakan sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis, atau bisa dibilang dengan adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari UMKM susu Sijek yang strategi-strateginya itu telah dibahas di slide sebelumnya, yaitu dengan teman saya. Untuk yang pertama yaitu memiliki pemasok susu langsung dari peternak sapi perah. Susu murni Sijek ini tuh memasok susu langsung dari peternak sapi perah yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Nah, wilayah ini itu merupakan sentra sapi susu perah terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Dan oleh sebab itu, Boyolali ini itu dikenal dengan kota susu.
Untuk implementasi yang kedua yaitu sudah memiliki cabang di beberapa tempat. Sekarang ini si Jack itu sudah memiliki cabang di beberapa tempat atau kota, khususnya itu yang ada di Provinsi Jawa Tengah, seperti Jogja, Solo, Semarang, dan masih banyak lagi. Tetapi saya yang berasal dari Jawa Timur itu sesekali menjumpai kedai si Jack di daerah saya, tetapi tidak sebanyak yang ada di Jawa Tengah. Jadi si Jack ini itu sudah memiliki cabang hingga luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk implementasi yang ketiga yaitu menjual tidak hanya susu murni, tetapi banyak sekali memiliki varian rasa yang dijual di sana. Nah, susu si Jack ini tuh tidak hanya menjual susu murni saja, melainkan banyak varian rasa yang tersedia. Mengingat bahwa ada beberapa masyarakat itu yang tidak menyukai susu putih, jadi si Jack ini itu menyediakan beberapa varian rasa. Contohnya itu seperti coklat, stroberi, dan masih banyak lagi. Untuk implementasi yang keempat yaitu mempunyai menu pendamping. Si Jack ini itu tidak hanya menjual susu murni saja, ada banyak makanan pendamping yang dijual di kedai susu si Jack. Seperti roti bakar, nasi kucing, gorengan, dan ada banyak lagi. Jadi jika ada pelanggan yang ingin meminum atau menikmati susunya itu di tempat, bisa menikmati juga dengan barengan dengan makanan pendamping yang ada kayak gitu. Untuk implementasi yang kelima yaitu menjalin mitra dengan GoFood dan GrabFood. Nah, sekarang ini si Jack itu tidak hanya menjual susu di kedai saja, melainkan bisa take away melalui GoFood ataupun GrabFood. Untuk implementasi yang terakhir yaitu mengiklankan lewat sosial media. Si Jack ini itu mempromosikan produknya juga melalui sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Jadi pelanggan itu lebih orang-orang yang belum mengetahui si Jack itu bakal tahu gitu loh kalau ada si Jack gitu melalui sosial media mereka. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Evaluasi strategi dari susu segar si Jack. Untuk yang pertama yaitu kurangnya promosi yang menarik sehingga tidak banyak menarik pelanggan. Untuk masalah kurangnya promosi yang menarik itu bukan hanya menjadi masalah dari UMKM susu segar si Jack saja ternyata, tetapi banyak UMKM yang mengalami masalah demikian. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya dengan mereka melakukan promosi yang menarik, mereka akan mengeluarkan budget yang besar. Padahal promosi yang menarik itu bisa dilakukan dengan cara apa saja dan melalui media apa saja. Bahkan sekarang itu untuk melakukan promosi yang menarik itu bisa dengan nol budget. Seperti kita bisa promosikan melalui konten-konten di media sosial, itu kita bisa memanfaatkan hal itu. Terus bahkan lelucon aja sekarang bisa menjadi strategi promosi, seperti yang sedang viral yaitu spanduk minuman yang tulisannya itu beli satu bayar satu. Nah, itu beli satu bayar satu, beli dua bayar dua. Itu kan sebenarnya menjadi pengecoh kan. Kita nganggapnya, kita yang lihat, kita yang udah tahu, kita melihatnya tuh kayak cuma lelucon, padahal itu juga strategi promosi menjadi pengecoh orang. Kalau misalnya dipasang di depan outlet, beli satu bayar satu, orang kiranya beli satu gratis satu, sehingga orang akan berdatangan untuk membeli dikiranya beli satu gratis satu, seperti itu. Terus yang kedua ada kurangnya penerangan tempat sehingga kurang membuat nyaman pelanggan. Nah, penerangan tempat ini penting ya, apalagi kalau misalnya itu kan kayak susu segar kan kayak minuman ringan ya, biasa untuk bersantai orang di situ. Seharusnya dengan penerangan mereka yang bagus itu akan membuat pelanggan atau konsumen itu nyaman berada di situ, seperti itu. Terus yang ketiga ada kurangnya inovasi produk. Nah, kurangnya inovasi produk ini menjadi masalah, menjadi banyak UMKM yang merasa ini tuh banyak menjadi masalah mereka. Kenapa? Karena UMKM itu mereka beranggapan bahwasanya mereka itu tidak usah inovasi produk. Mereka beranggapan produk mereka itu akan eksis sampai seterusnya. Padahal contohnya ini susu segar si Jack ini, tren minum susu ini kan sudah berkurang ya.
sekarang digantikan dengan tren minum boba, tren minum kopi kayak gitu, sehingga tren minum susu itu berkurang kayak gitu. Jadi orang kurang meminati untuk minum susu, malah mereka mikirnya mending yang lagi tren apa nih, boba, kita minum boba aja kayak gitu. Padahal kan ini bisa menjadi inovasi dari fresh ini, susu segar si Jack ini. Mereka tetap menyediakan fresh milk tapi dengan topping-topping yang mungkin bisa ditambah topping boba atau topping-topping yang menarik lainnya seperti itu. Terus yang keempat, ada kemasan susu untuk take away yang kurang menarik dan tidak ramah lingkungan. Nah, untuk kemasan take away dari susu segar si Jack ini, mereka menggunakan plastik es batu yang diikat saja seperti itu. Padahal itu sangat kurang menarik. Terus juga susah kalau misalnya kita beli nih, terus kita misalnya mau diminum di mobil, itu kan susah pakainya iketan. Nah, seharusnya itu dibuat kemasan yang menarik seperti kayak cup coffee di Indomaret, itu kan bahan dasarnya itu kertas. Jadi itu selain mereka ramah lingkungan, mereka juga menarik dan mudah dikonsumsi di mana aja kayak gitu. Terus yang kelima, ada kurangnya loyalitas kepada pelanggan. Kurangnya loyalitas kepada pelanggan itu disebabkan karena promosi yang tidak menarik tadi. Jadi kalau misalnya mereka pengen pelanggannya itu tetap loyal, ya dia juga harus melakukan promosi yang menarik biar pelanggannya itu terus-menerus datang ke situ seperti itu. Terus yang keenam, ada tidak adanya izin usaha resmi. Nah, ini itu tidak adanya hak paten untuk susu segar si Jack itu menyebabkan bisa jadi orang atau kompetitor baru yang masuk ke dalam pasar menjual produk yang sama dengan nama yang sama, itu nggak masalah. Kalau misalnya mereka mendaftarkan dulu, kita ini loh susu segar si Jack belum mendaftarkan untuk hak paten, terus ada kompetitor baru yang datang, terus mereka mendaftarkan, ya nggak masalah, kita nggak punya kekuatan hukum, mereka yang menang kayak gitu. Jadi itu bisa aja merebut pasar kita. Terus yang ketujuh, kemungkinan akan kalah saing dengan fresh milk atau minuman lain yang dibuat dengan konsep atau tempat cafe yang instagramable. Nah, sekarang kan selain tren minuman, jadi kita ini lagi di era tren tempat ya, dimana orang-orang tuh lebih milih tempat dibandingkan apa yang disajikan di dalamnya seperti itu. Jadi mungkin bisa menjadi evaluasi dari susu segar si Jack ini untuk menyediakan tempat yang menarik dan instagramable kayak gitu. Jadi orang selain minum susu, mereka juga bisa menikmati tempat, bisa berfoto selfie kayak gitu. Terus yang keenam, yang kedelapan, pembukuan yang tidak terorganisir dan tidak dapat dipantau keadaan keuangan secara jelas. Nah, untuk pembukuan yang kurang terorganisir ini karena mereka itu tidak menyediakan kasir, jadi ada kasir cuma dia itu masih manual, nyatetnya itu masih pakai buku tulis kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibuat tersistem, itu mungkin dengan dibuat tersistem mereka dapat keuangannya tuh terorganisir, dapat kita tahu, oh ya yang beli sekian, yang beli ini habis ini, jadi lebih tahu dan lebih jelas kayak gitu. Terus tidak salah dalam memberikan kembalian kayak gitu kan. Terus yang ke-9, personal branding hanya pada lingkup Solo Raya. Nah, untuk susu si Jack ini kan kita tahu kan kayak di sekitar Solo Raya. Mungkin kalau orang-orang yang di luar Solo Raya ditanya, kamu tahu susu segar si Jack nggak? Kan mungkin kalau mereka emang dari luar kota dan belum pernah ke Solo, mungkin mereka akan mengatakan tidak tahu itu. Makanya perlu adanya penguatan personal branding, yaitu melalui strategi promosi yang menarik mungkin akan membawa nama susu segar si Jack itu bukan hanya di wilayah Solo Raya aja, tapi bisa go gitu. Karena kan yang ruang lingkup sosial media itu kan luas ya. Terima kasih. Pada poin 5, yaitu tentang usulan strategi dan juga implementasinya pada UMKM si Jack. Hasil diskusi kelompok kami yang pertama yaitu membuat promosi yang menarik, di mana promosi yang menarik ini merupakan suatu usaha untuk membujuk target pemasaran yaitu konsumen dengan cara yang unik atau menarik agar konsumen itu mau membeli produk yang kita tawarkan, baik sebenarnya produk itu mereka butuhkan maupun hanya sekadar mereka inginkan.
yaitu dengan cara salah satunya dengan memberikan promo beli 2 gratis 1. Contohnya, pembeli membeli 2 produk varian susu apa saja dan kita akan memberikan 1 produk susu dengan varian apapun tanpa persyaratan apapun. Kemudian, memberikan diskon pada event-event tertentu. Contohnya, event ulang tahun maupun event wisuda dengan memberikan potongan diskon sebesar 20%. Kemudian bisa juga dengan pemberian kupon, yaitu setiap transaksi pembelian di UMKM Sijek, maka setiap pembeli atau konsumen akan diberikan 1 kupon, di mana apabila mereka mengumpulkan kupon tersebut sebanyak 20 kupon, maka di pembelian ke-21 mereka akan mendapatkan produk susu secara gratis. Kemudian bisa juga dengan promo gratis untuk 5 pembeli pertama. Bisa dilakukan setiap hari maupun pada hari-hari tertentu. Contohnya, akan digratiskan bagi 5 pembeli pertama di hari Jumat. Kemudian, yang kedua adalah membuat kemasan yang menarik dan juga eco-friendly. Membuat kemasan yang menarik itu cukup relatif mudah, namun bagaimana kita bisa menggabungkan antara kemasan yang menarik dan juga eco-friendly? Bisa dengan menambahkan gambar karikatur pada kemasan yang eco-friendly tersebut. Yang ketiga adalah menyediakan tempat nyaman dan juga milik pribadi. Perlu digarisbawahi bahwa tempat yang nyaman itu bukan harus tempat yang luas, melainkan bagaimana pemilik usaha itu memanfaatkan lahan dan juga mendekornya apabila tempat usaha mereka kecil. Contohnya, apabila tempat usaha mereka kecil, mereka bisa mengusung konsep yaitu outdoor, di mana mereka bisa meminimalkan adanya sekat-sekat dalam ruangan. Dan juga perlu diperhatikan bahwa tempat yang nyaman itu terkait juga dengan fasilitas yang terjamin. Hal-hal simpel saja, seperti adanya tempat sampah di setiap pojokan atau kamar mandi yang bersih. Apabila modal yang cukup besar, maka mereka bisa menambahkan adanya wifi. Dan juga milik pribadi. Milik pribadi ini bisa meminimalkan beban pada usaha tersebut. Yang keempat adalah menjual franchise. Ini bisa diperhitungkan apabila modal dari pemilik usaha tersebut relatif kecil namun ingin mengembangkan usahanya, yaitu dengan menjual franchise, yaitu menjual hak kepemilikan nama pada usahanya. Yang kelima adalah membuat pembukuan atau catatan keuangan yang terorganisir. Ini sangat amat penting dalam usaha karena dapat melacak atau membandingkan bagaimana posisi keuangan di masa lalu dan juga di masa sekarang. Kemudian bisa mengukur apakah usaha ini bisa tetap berlangsung secara lama. Dan juga perlu diingat bahwa transaksi usaha itu harus dipisahkan dengan transaksi pribadi. Contohnya, apabila pemilik usaha ingin mendekor rumahnya atau merenovasi rumahnya yang tidak berkaitan dengan usahanya, maka hal itu tidak boleh diikutsertakan dalam transaksi usahanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.